Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Buit. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar latihan soal PAT penilaian akhir tahun tema 8 peristiwa alam. Nah, soal-soal ini sudah sesuai dengan kisi-kisi tahun 2020-2021. Nah, sekarang ayo kita simak materi berikut ini. Semangat belajar! PPKN KD 3.1 soal nomor 1. Lambang sila kelima Pancasila adalah titik-titik. Sila kelima lambangnya apa, anak? Iya, padi dan kapas. Nomor 2. Keadilan bagi sosial seluruh Indonesia rakyat. Susunan kalimat di atas yang benar agar menjadi bunyi sila kelima Pancasila adalah susunan kalimat yang benar bagaimana, anak? Agar menjadi bunyi sila kelima? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 3, perhatikan gambarnya. Gambar di samping adalah lambang sila kelima Pancasila. Padi melambangkan titik-titik, sedangkan kapas melambangkan titik-titik. Kalau padi melambangkan apa, anak-anak? Ya, melambangkan kemakmuran, sedangkan kapas itu melambangkan kelembutan dan kebaikan. Nomor 4, contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kelima adalah titik-titik. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima itu apa? Contohnya, bersikap adil kepada teman-teman, kemudian selalu berbuat baik kepada teman. Nah, itu adalah contohnya. PPKN KD 3.2 soal nomor 5. Siti menyiram bunga menggunakan air titik-titik. Nah, untuk menghemat air, maka saat menyiram bunga kita bisa menggunakan air apa, anak? Iya, air bekas cucian beras. Soal nomor 6, musim kemarau yang berkepanjangan bisa menyebabkan titik-titik. Menyebabkan bencana apa, anak? Kalau kekurangan air? Ya, namanya kekeringan. Soal nomor 7, berilah tanda centang pada gambar yang tidak mematuhi aturan saat makan. Gambar yang pertama, mematuhi atau tidak, anak-anak? Ya, tidak mematuhi, berarti kita beri tanda centang. Gambar yang kedua, sebelum makan tuh mencuci tangan, berarti mematuhi aturan. Gambar yang ketiga, makan tergesa-gesa atau sambil berbicara mengakibatkan tersedak, itu berarti tidak mematuhi aturan, kita beri tanda centang. Gambar selanjutnya, berdoa sebelum makan, berarti mematuhi aturan. Gambar yang terakhir, makan dengan tenang, berarti juga mematuhi aturan. Soal nomor 8, akibat tidak taat aturan saat makan adalah titik-titik. Nah, jika kita makan tidak mematuhi aturan-aturannya, apa yang terjadi? Ya, akibatnya bisa tersedak, berebut makanan, makanan menjadi berantakan, sakit perut, dan lain-lain. PPKN KD 3.4 soal nomor 9. Desa Sukamaju terjadi bencana alam. Yang bisa kita lakukan untuk membantu korban bencana alam adalah titik-titik. Apa yang kita lakukan, anak-anak? Ya, dengan cara memberi sumbangan atau bantuan. Jadi kalian bisa memberi sumbangan atau bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, pakaian, dan lain sebagainya. Soal nomor 10, manfaat kerjasama adalah pekerjaan berat terasa titik-titik dan pekerjaan akan cepat titik-titik. Nah, manfaatnya apa, anak? Ya, pekerjaan berat terasa ringan dan pekerjaan akan cepat selesai. Bahasa Indonesia KD 3.7 soal nomor 11. Ini ada kartu kata panas, matahari, terang. Kartu kata di samping sesuai dengan suasana titik-titik hari. Kalau panas, matahari, terang berarti suasana apa, anak? Siang atau malam? Iya, siang. Kalau malam hari, biasanya bagaimana? Iya, gelap. Kemudian ada bintang, ada bulan, kemudian terasa dingin, dan lain sebagainya. Nomor 12,
panas, siang, udara, terasa, hari. Susunan kalimat yang benar adalah titik-titik. Nah, udara lebih dahulu. Gimana susunannya? Ya, udara siang hari terasa panas. Nomor 13, lingkarilah benda yang sesuai dengan ciri-ciri benda di bawah ini. Bentukku lonjong, aku terasa empuk, menemani kalian saat tidur. Nah, gambarnya yang mana? Apakah selimut, guling, atau bulan? Iya, guling. Kamu lingkari yang guling. Nomor 14, aku bersinar pada malam hari. Langit menjadi terang saat aku bersinar. Aku adalah titik-titik. Apa, Nana? Iya, bulan. 15, perhatikan gambar. Tulislah kalimat berdasarkan gambar di samping. Nah, lihat Siti sedang ngapain sama ibu? Ya, sedang belajar. Berarti kita buat kalimat. Contohnya, Siti belajar menggambar ditemani ibu. Bahasa Indonesia KD 3.8, soal nomor 16. Dayu pandai melukis. Ungkapan pujian yang diucapkan untuk Dayu adalah titik-titik. Nah, kamu buat ungkapan pujian untuk Dayu. Contohnya, wah, lukisanmu bagus sekali, Dayu. Nomor 17, Dayu dipuji oleh Lani. Setelah dipuji, Dayu mengucapkan titik-titik. Mengucapkan apa, Nana? Ya, terima kasih. Nomor 18, Udin berkata, Beni hebat, sekarang sudah berani berjalan di dalam air. Kemudian Beni menjawab apa? Titik-titik. Tanggapan Beni setelah dipuji Udin adalah titik-titik. Tanggapannya apa, Nana? Ya, Beni mengucapkan, terima kasih Udin. Nomor 19, perhatikan gambarnya. Tulislah kalimat ajakan berdasarkan gambar di samping. Nah, coba kamu tulis kalimat ajakan berdasarkan gambar itu ya, anak-anak. Contohnya, teman-teman, ayo kita bermain petak umpet. Nomor 20, perhatikan kalimat di bawah ini. Kalimat yang A, minta tolong antarkan ibu ke pasar. Yang B, kami membutuhkan bantuan makanan. Kalimat yang menunjukkan ungkapan permintaan tolong ditunjukkan oleh huruf titik-titik. Huruf apa, Nana? Ya, kalimat permintaan tolong itu ciri-cirinya diawali atau ada kata tolong, yaitu kalimat yang A. Minta tolong antarkan ibu ke pasar. Kita lanjutkan matematika KD 3.9. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada nama benda dan panjang benda dalam jengkal. Nomor 1, ikat pinggang, itu panjangnya 10 jengkal. Nomor 2, tongkat pramuka panjangnya 14 jengkal. Nomor 3, penggaris kayu panjangnya 8 jengkal. Nah, soal nomor 1, kita lihat tabelnya. Panjang ikat pinggang adalah titik-titik jengkal. Berapa jengkal, anak-anak? Iya, panjang ikat pinggang adalah 10 jengkal. Nomor 22, benda yang paling panjang adalah titik-titik. Nah, untuk menentukan panjang benda yang paling panjang, kita lihat angka yang paling banyak itu yang mana? Apakah 10 jengkal, 14 jengkal, apakah 8 jengkal? Iya, 14 jengkal itu miliknya benda apa? Ya, tongkat pramuka. Jadi benda yang paling panjang adalah tongkat pramuka. Nomor 23, urutan benda dari yang paling pendek adalah titik-titik. Nah, yang paling pendek itu berarti yang mana dulu, anak-anak? Ya, penggaris kayu, lalu ikat pinggang, dan tongkat pramuka. Soal nomor 24, perhatikan tabel. Ada nama benda dan hasil timbangannya. Nomor 1 ada boneka. Hasil timbangannya 10 butir kelereng. Sebuah sandal 9 butir kelereng. Buku cerita sama dengan 7 butir kelereng. Benda yang paling berat adalah titik-titik. Berarti benda yang paling berat itu kelerengnya paling banyak. Apa, anak-anak? Ya, 10 butir kelereng, yaitu boneka. Nomor 25, kegiatan pada malam hari yang membutuhkan waktu paling lama adalah titik-titik. Apa, anak-anak? Ya, waktu yang paling lama kita butuhkan saat malam hari adalah tidur. 26, urutkan kegiatan berikut dari waktu yang paling lama.
Gambarnya yang mana yang paling lama? Apakah belajar, memakai baju, tidur, atau gosok gigi? Ya, butuh yang paling lama itu berarti gambar yang ke-1, yaitu yang tidur ya anak. Tidur membutuhkan waktu yang paling lama. Kita tulis angka 1. Kemudian yang paling lama lagi, ya nomor 2-nya yaitu Udin membaca atau belajar. Kemudian yang ketiganya yang mana? Yang ketiganya memakai baju, tulis di angka 3. Kemudian yang keempat adalah menggosok gigi. Soal nomor 27. Sepeda Edo diparkir di halaman sekolah saat siang hari. Saat disentuh, sepeda Edo terasa titik-titik. Nah, suhunya bagaimana jika terkena panas yang di siang hari? Iya, akan terasa panas. Nomor 28. Dayu dan teman-teman berlomba mengumpulkan daun dalam hitungan 1-10. Dayu bertugas menghitung waktunya. Lani mengumpulkan 7 daun. Beni mengumpulkan 12 daun. Udin mengumpulkan 9 daun. Yang paling cepat mengumpulkan daun adalah titik-titik. Siapa Nana? Iya, Beni. Nomor 29. Perhatikan gambar ini, ada kopi panas, es teh, dan air biasa. Urutan suhu dari yang paling panas adalah titik-titik. Nah, yang paling panas suhunya mana? Ya, kopi panas. Kemudian air biasa. Selanjutnya es teh. Soal nomor 30, perhatikan gambar A dan B. Edo memegang kursi yang ada di dalam kelas menggunakan telapak tangan. Kemudian Edo memegang batu yang ada di halaman sekolah. Benda yang suhunya paling panas ditunjukkan gambar titik-titik. Gambar A atau B, anak-anak? Ya, gambar B, yaitu gambar batu ya anak-anak. Karena batu itu kalau terkena sinar matahari, maka suhunya akan menjadi panas. Kita lanjutkan SPDP KD 3.1 soal nomor 31. Perhatikan gambar. Bahan yang digunakan untuk membuat perahu penyelamat di samping adalah apa saja? Ya, ada 2 botol mineral, kardus bekas, dan tusuk sate. Nomor 32. Edo memotong kertas menggunakan titik-titik. Apa Nana? Ya, gunting. Soal nomor 33, perhatikan gambar. Benda di samping adalah contoh karya titik-titik dimensi. Nah, itu ada kincir angin dan ada karya dari tanah liat. Berarti merupakan contoh berapa dimensi anak-anak? Ya, merupakan contoh karya 3 dimensi. Jadi 3 dimensi itu karya yang bisa dilihat dari berbagai arah atau sudut. Soal nomor 34, perhatikan ini ada poster. Poster dapat diperindah dengan cara memberi titik-titik di sekeliling poster. Nah, agar poster kalian itu indah, maka diberi apa anak-anak? Ya, hiasan gambar. Jadi di sekeliling poster kita beri hiasan gambar-gambar. Kita lanjutkan SPDP KD 3.2 nomor 35. Siti dan teman-teman menyanyikan lagu Hari Sudah Siang. Saat menyanyi, mereka memperhatikan nada tinggi dan nada titik-titik pada lagu. Apa Nana? Ya, ada nada tinggi dan nada rendah. Soal nomor 36. Siti bermain musik menggunakan gelas berisi air. Jika gelas berisi air yang banyak akan menghasilkan nada titik-titik. Kalau airnya penuh anak-anak, maka nada yang dihasilkan adalah ya rendah. Jika gelas berisi air sedikit akan menghasilkan nada titik-titik. Jadi jika airnya paling sedikit maka akan menghasilkan nada tinggi. Kita lanjutkan SPDP KD 3.3 nomor 37. Dayu menari menirukan gerakan burung mencari makan. Anggota tubuh yang bergerak saat menggeleng dan mengangguk adalah titik-titik. Apa Nana? Ya, kepala. Nomor 38. Siti menirukan gerakan burung terbang. Anggota tubuh yang digerakkan adalah titik-titik. Nah, saat burung terbang berarti yang dikepakkan apanya anak-anak? Ya, sayapnya. Jadi anggota tubuh yang kita gerakkan adalah tangan.
SPDP KD 3.4 nomor 39. Karya di samping terbuat dari titik-titik. Terbuat dari apa anak-anak ini? Ya, dari tanah liat. Nomor 40, kerajinan di samping ya dari tanah liat itu dijemur agar titik-titik. Nah, kenapa kok dijemur anak-anak? Ya, agar cepat kering. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar latihan soal PAT atau penilaian akhir tahun. Nah, semoga apa yang Bud sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dukung channel Bud dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar bersama. Nah, anak-anak, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.